pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya semua pimpinan muslimat cabang dan ranting dalam dan luar negeri. Kita bersama-sama untuk belajar mengenai perdagangan internasional. Di sini saya akan bicara secara global dulu, kemudian baru nanti kita bicara tentang bagaimana dengan kita. Baiklah, terima kasih. Ini PPT saya sampaikan peluang ekspor Timur Tengah. Kemudian kalau kita bicara secara global, apakah perdagangan internasional? Jadi kalau kita berdagang antar negara itu ada regulasi atau regulasi tertentu. Kalau umpamanya kita ngirim barang 10 kilo ke atas, maka itu termasuk ekspor impor. Kecuali umpamanya kalau kita nitip ke Jemaah atau koper itu bukan termasuk. Tapi kalau umpamanya di atas 10 kilo, biasanya itu sudah ada regulasi, harus ada PIB dan sebagainya. Jadi perdagangan adalah dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan ke lain negara. Malaysia, Timor Leste, walaupun dekat itu juga termasuk internasional karena merupakan beda negara. Bagaimana kalau kita mau buka usaha ekspor impor? Jadi kalau sekarang sudah mudah, kalau kita bikin perusahaan di NIB, cukup di antara NIB itu ada tulisan akses ekspor impor. Kita tinggal centang, itu sudah langsung terlink dengan bea cukai. Kalau dulu saya harus ke kantor bea cukai, kalau sekarang nggak ada NIB itu sudah gampang. Kita sudah tinggal checklist, impor kita langsung beli dan kita bisa ekspor impor. Dan dengan perdagangan internasional ini merupakan salah satu meningkatkan gross domestic product. Jadi sebuah negara akan semakin makmur kalau ekspornya banyak, karena otomatis ekspor banyak akan dapat dana dari luar. Dan suatu negara akan semakin turun kalau impornya banyak, karena ketika impor otomatis negara itu akan mengeluarkan dananya itu negara lain. Jadi makanya pemerintah sekarang sangat mendorong ekspor UKM untuk agar devisa luar masuk ke Indonesia. Jadi kalau mamanya kalau pekerja seperti apa migran, pekerja migran dikatakan pahlawan devisa, maka ekspor impor juga kita dikatakan sebagai seperti itu juga, karena kita menghasilkan dana dari luar pada Indonesia dan biasanya dalam bentuk dolar, walaupun ada beberapa yang mau juga dalam bentuk yen atau juga dalam bentuk mata uang yang lain. Lanjut. Lanjut. Kemudian bagaimana tadi saya sampaikan ekspor impor itu di atas 10 kilo. Bagaimana nanti kita nego dengan buyer? Jadi kalau kita berbisnis dengan luar ekspor berarti otomatis mereka nanya harga. Harganya itu biasanya kita pakai USD. Kemudian di situ ada 3 item harga, ada harga FOB, harga CNF dan harga CIF. Apakah FOB itu? FOB itu harga kita sampai pelabuhan. Jadi umpamanya nanti hitung umpamanya itemnya sama seperti kopi, nanti hitungnya per kilo, atau umpamanya itemnya foodstuff macam-macam, berarti kita hitungnya per dus, kalau kopi 1 ton sekian dolar, itu nanti dihitung sampai pelabuhan atau sampai bandara. Kalau umpamanya barangnya macam-macam, foodstuff umpamanya berapa item, maka hitungnya per item, namanya harga apa ya, saus sekian dolar sekardus. Jadi nanti tinggal kita kalikan. Itu nanti kita include dengan harga pengiriman sampai ke pelabuhan ataupun bandara. Kemudian CNF adalah harga sampai ke negara tujuan, sampai pelabuhan tujuan. Umpamanya kalau Kairo, Alexandria, kalau Saudi bisa Demam, atau juga di Jeddah dan sebagainya, itu termasuk sampai ocean freight. Kalau laut, kemudian kalau pesawat namanya air freight. Kemudian harga lagi sampai, jadi bagaimana kita ngitungnya CNF? Umpamanya kita minta harga forwarding, berapa harga sekarang sampai Saudi. Saudi umpamanya sekarang 20 feet, dia ngasih harga $2.000. Umpamanya tadi harga FOB-nya $1.000 per ton. Berarti kita dibagi $2.000 dibagi 18 ton. Kena berapa? Kemudian harga itu nanti ditambahkan ke ocean freight, ditambahkan ke yang $1.000 tadi. Jadi otomatis umpamanya FOB $1.000, CNF $1.500, 1.150 biasanya standar $250. Biasanya tulisannya seperti itu. Kemudian ada lagi harga CIF. CIF itu termasuk asuransi. Jadi ada beberapa buyer, saya ada juga ada permintaan, dia mau asuransi. Jadi asuransi itu harga ocean freight yang tadi ditambah dengan asuransi. Asuransi adalah kita nambah bayar sekitar 0,2 atau $0,2,5 dari total invoice.
Jadi total invoice mamanya $30.000, itu dikalikan berapa, tapi tidak banyak. Dan itu tujuannya apa? Asuransi. Anytime mamanya kapal yang membawa kontainer kita tenggelam atau kena bom, maka pihak bayar bisa mengklaim ke pelayaran untuk mengembalikan dana yang sudah dana ada di total invoice itu. Makanya total 3.000, maka itu bisa diklaim oleh bayar kita. Tetapi saya pribadi hanya satu yang Asian Freak, banyak orang cukup CNF atau Wifobi. Tapi karena kondisi sekarang masa perang, ada juga bayar yang minta ini. Tetapi kalau kalau pakai asuransi, berarti kita harus komunikasi dengan asuransi internasional. Dan itu kita bayar lagi. Seperti itu. Dan itu tergantung permintaan dari bayar masing-masing. Jadi kita ngikuti aja mereka mau nyapa, kita ikuti aja. Lanjut. Oke, nanti umpamanya kita deal dengan bayar. Oke, itemnya sekian dan harga sekian. Bagaimana kita bicara pembayaran? Pembayaran itu macam-macam, bisa umpamanya DP 30, kemudian pelunasan 670, atau DP 50%, pelunasan 50%. Biasanya itu DP 30% sebelum kita ngapa-ngapain. Jadi ibaratnya 30 atau 50, ibaratnya dia ngasih modal sama kita dulu untuk kita belanja segala macam. Baru setelah itu ketika barang kapal udah jalan, baru keluar BL, baru kita lengkapi dengan dokumen lain, baru kita nanti dia lunasin. Jadi ibaratnya sebelum kita kirim dokumen, kita minta pelunasan dulu sama dia. Itu biasanya seperti itu DP. Jadi jangan sampai kita kirim dokumen mereka belum lunas. Karena banyak kejadian seperti itu. Ada yang bilang, saya mau melunasi setelah barang nyampe di Saudi. Tapi janjinya 1 bulan, tapi setelah 5 bulan belum lunas juga. Jadi sebaiknya amannya kita menerima pelunasan sebelum kita mengirim dokumen. Kenapa? Kalau si buyer nggak punya dokumen, maka di sana dia nggak bisa clearin. Jadi dia harus clearin barang dengan dokumen yang kita kirim. Dan juga kita hati-hati juga, dokumen itu jangan sampai ada yang salah. Hurufnya maupun angkanya benar-benar teliti. Satu yang salah, maka semuanya harus direvisi, semuanya harus sama. Satu angka, satu huruf yang salah, semuanya harus diperbaiki. Dan dia nggak akan bisa clearin sampai semuanya dokumen benar. Ada juga pembayaran LC. LC itu kita kerjasama dengan bank. Biasanya nanti mamanya kerjasama, dia juga bank apa, kita juga bank apa. Nanti di pihak bayar sana saya buka LC, di sini saya juga LC. Tapi LC itu bisa juga ada yang DP, ada juga non DP. Kalau dia non DP berarti all in kita modalin sendiri, baru nanti kita dapat pembayaran setelah kita ngasih dokumen kepada bank kita. Misalnya kita Bank Mandiri atau Bank BNI atau BCA, nanti dokumen itu kita serahkan ke bank itu 3-4 hari baru kita dapat pembayaran. Jadi ketika RC, otomatis bayar yang di sana itu sudah meng-hold dananya agar bayar kita, tapi menunggu dokumen dari kita. Dan nanti bank kita yang akan mengirim ke bank mereka, baru bank mereka akan ngasih ke bayar. Tapi kalau LC biasanya dokumennya sangat lengkap, sampai PEB pun diminta. Dan LC itu biayanya cukup gede. Jadi di bank sana kita kepotong, saya pernah waktu itu ke Palikistan, di sana kepotong $125, di sini kepotong $50. Jadi all in cost-nya sekitar $175, dan itu langsung dipotong sama bank. Kita main terima $30.000, maka langsung dipotong segitu $175. Beda dengan kita DP biasa. DP biasa paling $15 sampai $50 maksimal. Tapi kalau itu emang lebih banyak. Cuman kalau kita kenal nggak apa-apa, tapi kalau belum kenal sebaiknya pakai LC biar aman. Next. Bagaimana dengan volume? Jadi kalau kita ngirim barang keluar pakai kapal laut, itu hitungan dari forwarding minimal 2 CBM. Apakah 2 CBM? CBM itu 2 meter, panjang 2 meter, tinggi 2 meter, kemudian lebar juga 2 meter, 2 kali 2 kali 2. Jadi poin barang kita cuma 1 CBM 1 meter, maka nanti tagihannya 2. Jadi kita rugi, lebih baik minimal kita 2 CBM. Dan itu biasanya nanti kita dihitung oleh gudang di pelabuhan. Jadi kita ngirim barang itu tidak harus full kontainer. Boleh namanya LCL. LCL itu minimum adalah 2 meter kali 2, tinggi 2 meter, panjang 2 meter, dan lebar 2 meter minimal. Jadi nanti barang ini setelah itu nanti kita akan menerima telsit berapa per CBM. Makanya kita sebelumnya nego dulu tuh harga per CBM semuanya $100.
berarti nanti dihitung oleh gudang, berarti $1 kali pokoknya 2,5 CBM. Berarti nanti tagihannya $100 kali 2,5 seperti itu. Kemudian kalau banyak kita bisa 20 feet, bisa juga 40 feet, 40 feet high cap dan 45 feet. Jadi kalau 20 feet itu biasanya seluruh dunia sama kontainer. Mau negara manapun, mau Amerika, mau Tiongkok, mana tuh semua. Panjangnya 6 meter kalau 20 feet, kemudian lebarnya 2,4, tingginya 2,5. Kalau 40 feet, 12 meter, 2,4 kali 2,5. Kalau ternyata barang kita banyak, tapi yang banyak kita nanggung, maka kita bisa minta 40 feet high cap. Kemarin saya juga pakai ini, 20 meter. 12 meter, 2,4 kali 2,8. Cara ngitungnya gimana? Nanti kardus itu kita ukur panjang kali lebar kali tinggi, berapa sama dengan, kemudian dibagi 1 juta. Biasanya 20 feet itu sekitar 30 CBM. Berarti nanti kemudian juga pesawat. Kita boleh ngirim pakai pesawat minimal 10 kilo. Biasanya 10 tagihannya di bawah itu kadang mereka nggak mau 10 kilo. Dan itu nanti pesawat ada harga rate masing-masing. 100 kilo sekian, 300 kilo sekian, 500 kilo sekian. Jadi kalau kita maunya 99 kilo, tambahin Bu 100 biar Bu dapat harga 100 gitu. Jadi nanti ada harganya masing-masing. Semakin banyak, maka harganya semakin kurang. Umpamanya 100 kilo harganya $15. Nanti 300 kilo harganya $14 seperti itu. Umpamanya 500 kilo harganya $12. Jadi semakin quantity semakin banyak, harga per kilonya akan semakin sedikit. Nanti dikalikan, tambah lagi biaya-biaya yang lain, handling dan segala macam. Next. Kemudian kemasan. Jadi kalau untuk ke Timur Tengah, ini semuanya harus ditulis dalam bahasa Arab. Pokoknya nggak apa-apa ibu-ibu produknya nggak ada bahasa Arabnya, nanti saya bikin stiker. Jadi di produk itu harus ada nama produk, beratnya, komposisi, tahun dan bulan produksi, kemudian expired date dan sertifikat halal, kemudian made in Indonesia. Saya pernah ada kejadian, waktu itu ngirim sampel, 2-3 kali, pertama kedua itu nggak masalah ke Dubai. Ternyata ketiga kalinya ada 3 kardus, 4-5 gitu, yang tidak ditulis tanggal produksi dan tanggal expired. Apa yang terjadi? Ternyata ketika barang ini nyampe di pelabuhan Dubai, Jabal Ali, di sana tuh diperiksa dan mereka periksa random. Pas apes dapat barang yang nggak ada expired. Akhirnya itu barang tidak boleh keluar dan bahkan satu kontainer di hold nggak boleh keluar. Itu orang saya yang di Dubai sampai bolak-balik dan itu barang harus dihancurkan pakai mesin penghancur dan kita harus bayar biayanya. Sampai akhirnya perusahaan partner saya di Dubai itu marah-marah, akhirnya kontainer dia yang lain juga di hold, nggak bisa clearing. Jadi mereka tutup perusahaannya, bikin perusahaan baru. Jadi mereka rugi berapa ratus dolar gara-gara hanya 3 kardus yang lupa dikasih tanggal expired. Jadi sangat hati-hati. Jadi ini harus ditulis dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu, ada juga kejadian teman saya mau ekspor, ternyata dia minta budget untuk stiker. Pihak Saudi-nya nggak mau ngasih, akhirnya nggak dikasih stiker. Nyampe ke Saudi, barangnya nggak bisa clearing. Akhirnya kena denda. Nampaknya sederhana, tapi ini sangat penting. Jadi kalau nggak ada ini, barang tidak bisa masuk ke Timur Tengah. Semua negara, termasuk saya biasa selama ini yang saya jalan ke Mesir sama Dubai, sekarang ini saya jalan ke Saudi sama Qatar, dan semua negara itu harus ada bahasa dan harus ada tulisan ini. Kalau untuk sertifikat halal yang saat ini yang wajib adalah Saudi dan Qatar. Untuk Dubai dan Mesir tidak pakai. Tapi Mesir sekarang ada bermasalah. Sekarang Mesir menutup impor. Jadi kita tidak bisa lagi ekspor ke Mesir karena mereka tidak mau mengeluarkan dolar. Jadi yang Mesir yang dilakukan adalah barter barang. Good to good, barang dengan barang. Makanya kita ngirim kopi, mereka ngirim kurma. Tapi jangan harap kita menerima dana dolar dari Mesir karena pihak Bank Mesir tidak mau mengeluarkan dolar. Karena mereka sekarang lagi inflasi, harga pound sekarang sampai 16.000, jadi mereka pemerintahnya tidak mau mengeluarkan dolar. Jadi kalau berbisnis ke Mesir, sebaiknya bisnisnya good to good, barang dengan barang. Next. Dokumen. Kita ini kan UKM, jadi mainnya ekspor barang-barang biasa. Jadi dokumennya cukup biasa. Beda ya kalau main kita ekspor batu bara itu lain lagi. Yang kita sekarang UKM ada seperti biasa pakai invoice, kemudian
PB, kemudian PL, dan CA. Jadi kalau umpamanya ke Timur Tengah sampai sekarang masih pakai form B. Kalau umpamanya ke Amerika ada namanya form A. Kalau ke Jepang namanya form IJPA. Kalau ke Korea namanya IKEA. Jadi setiap negara ada macam-macam. Jadi dengan form itu di sana mereka ada aturan regulasi untuk bea cukainya. Jadi kalau sampai sekarang Indonesia belum ada MOU Free Trade dengan negara Timur Tengah, yang ada baru Dubai dengan UAE. Tapi untuk form masih pakai form B untuk Dubai, untuk Jabal Ali. Yang lainnya masih form B juga. Jadi sampai sekarang pun kalau Saudi masih belum ada MOU Free Trade. Dengan ada yang biasanya kalau kayak Jepang dia sudah ada MOU, jadi di sana itu bebas cukai. Sekarang Indonesia masih belum. Jadi dokumennya masih biasa, BB itu untuk di sini di bea cukai. Lanjut ke dokumen tambahan. Jadi kalau kita ekspor barang itu ada dokumen tambahan selain yang tadi sesuai dengan produk yang kita kirim. Kalau umpamanya Makaminman harus ada head certificate syahadat sihih ya. Kemudian itu bisa kita dapatkan dari Badan POM ataupun kantor kesehatan Tanjung Priok ataupun kantor kesehatan bandara. Kalau kita ngirim pakai pesawat, maka kantor kesehatan bandara. Kalau kita ngirim pakai kapal laut, maka kantor kesehatan Tanjung Priok. Atau juga kita bisa ke Badan POM, itu nanti terimanya kita online. Kalau umpamanya barang pertanian, jahe, kopi, kemiri, pokoknya hal pertanian itu harus ada fitosanitari. Saya pernah ada kejadian, kita sedang ngirim kopi ke Dubai, pihak sananya nggak minta, karena pihak sananya nggak minta, otomatis pihak sininya nggak dibikin. Tetapi karena nggak ada pito, itu barang ternyata tidak bisa masuk di Jabal Ali. Akhirnya apa yang terjadi, orang saya di sana nego, dan dia akhirnya bayar sekitar 60 juta. Jadi kita bisa rugi bandar gara-gara kurang dokumen. Dan untuk membuat pito itu harus barang sebelum dikirim. Jadi umpamanya kita pesan kontainer untuk hari Senin. Itu biasanya closing 12 jam, kadang 24, kalau 12 jam sebelum kapal loading. Jadi dipastikan kontainer sudah masuk ke kapal sebelum tanggal jam close itu, jam ya, hitungannya jam. Nah, sebelum kontainer itu masuk ke pelabuhan, itu harus diperiksa oleh pihak Pito untuk pihak karantina untuk mendapatkan fitosanitari. Jadi umpamanya closingnya hari Selasa, saya biasanya untuk pemeriksa Pito hari Seninnya. Dan sebelumnya untuk Pito kita ngajukan permohonan dulu sebelumnya, umpamanya hari Jumat atau hari Sabtu. Jadi memproses Pito harus sebelum barang dikirim. Tidak bisa barang dikirim Pito keluar, itu tidak bisa. Begitu juga mengurus sertifikat, itu harus barang sebelum dikirim. Dan Pito itu bisa juga tergantung di mana kita berangkatnya. Apakah di pelabuhan, kalau di Tanjung Priok itu kan di Jakarta ya. Kalau bisa juga, kalau pemain di Surabaya berarti Tanjung Perak, kalau di Lampung berarti Pelabuhan Tanjung. Kemudian kalau di bandara maka di bandara masing-masing. Jadi ini untuk bandara itu bikin pito 24 jam. Jadi kita bisa datang jam 2 malam ke bandara. Saya pernah datang jam 2 malam, 3 malam untuk bikin pito di bandara. Mereka masih buka. Jadi mereka bikin shift sampai jam 7 pagi mereka ganti. Jadi kita nggak usah takut untuk bikin pito karena mereka buka 24 jam. Kemudian hasil laut, karantina perikanan. Jadi ada regulasi lagi per Desember 2019, segala hal yang produksi laut harus ada karantina perikanan, termasuk kerupuk udang, termasuk terasi, agar-agar, anything pokoknya yang urusannya laut itu harus ada karantina perikanan. Saya pernah kontainer udah masuk ke kapal, tapi ternyata pihak bea cukai menyuruh kontainer itu diangkat lagi dari kapal laut. Gara-gara kurang dokumen karena ada kerupuk udang. Satu item itu semua barang diangkut. Akhirnya ketika kalau udah kontainer sudah naik, nah itu nama istilahnya NHI, nilai hasil intelijen. Maka kita nanti bayarannya panjang lagi. Itu saya harus ngurus ke kantor bea cukai. Saya kemarin waktu ngurus paling cepat seminggu, kata orang, hebat buat seminggu. Biasanya kadang sebulan 2 bulan. Dan itu nanti kita bayar lagi di pelabuhan. Hitungnya per hari. Itu namanya penumpukan kontainer. Kalau kita udah kena NHI, maka kita harus ke bea cukai di Tanjung Priok, bikin permohonan. Waktu itu sampai nangis itu, bikin permohonan bagaimana kontainer diperiksa. Jadi nanti kontainer kita tuh diangkat lagi ke pemeriksaan, dan nanti ada orang bea cukai diperiksa, dan itu kontainer kita diambil dari awal di tengah, dia ngambil dari tengah,
dari awal sampai akhir sampai kontak tembus, kemudian diambil barang-barang kira-kira ada kerupuk ikan waktu itu, gagal kerupuk udang, kerupuk ikan. Diambil, setelah itu baru nanti kita hasilnya karantina lagi, baru setelah itu kita keluarkan lagi kontainer itu, barulah kita kirim dengan dokumen baru. Jadi hati-hati dengan gara-gara 1-2 item kontainer kita, dan itu di konten di hold, dan itu bayar lagi. Kita bayar penumpukan berapa, dan nanti kita bayar lagi di pelayaran. Karena kita kan sudah booking pelayaran, ternyata kita nggak jadi ngirim. Itu dia ternyata ada tagihan lagi. Yang lucunya tagihan dari pelayaran waktu itu saya bulan April, tagihannya tahun berikutnya. Jadi ternyata pelayaran tuh menginput tagihan itu setelah setahun. Akhirnya bayar di sana, ini udah lama, udah setahun. Ternyata seperti itu. Jadi kita hati-hati. Bisa waktu itu kena sekitar 10 juta, itu paling sedikit. Teman saya ada yang sampai 60 juta, 70 juta. Jadi dokumen itu sangat penting, hati-hati kalau kita mengekspor. Beda kalau kita dalam negeri ya, kita tinggal bikin surat jalan udah nyampe itu dari Papua sampai ke Aceh, beratnya nggak masalah. Tapi kalau ke luar negeri itu dokumen ini sangat hati-hati. Karena kalau nggak ada dokumen bisa tertahan di sini, juga bisa tertahan di sana. Jadi kita harus tektokan benar dengan pihak sananya. Aman di sini, tidak aman di sana. Di sana nggak, di sana aman, di sini juga aman. Jadi bagaimana kita mengamankan di sini dan mengamankan di sana. Misalnya saya ngaman di sini, ada ngamankan di sana. Jadi benar-benar hati-hati. Dan biasanya kalau untuk kapal laut, untuk Timur Tengah sekitar 21 hari setelah kapal jalan, nanti biasanya mereka clearin seminggu atau 2 minggu. Jadi anggap sebulan. Jadi yang tadi expired untuk makanan semuanya minimal 1 tahun. Karena kalau 6 bulan mereka nggak mau. Karena perjalanan sudah 2 bulan. Kapal laut sebulan ya, jadi mereka sudah, dan mereka kan ibaratnya masih mau jual lagi. Jadi kalau dia 6 bulan mereka nggak mau, minimal 1 tahun. Kemudian kalau kita ekspor kayak handicraft, kayak semacam rotan, kayu, semuanya itu harus ada fee legal. Kalau nggak ada fee legal, ini lagi sama bea cukai. Makanan ke budaya. Jadi itu kita begini, 3 kardus Indomie, waktu itu tiga Indomie ya. Kita jadikan bundelan tuh, tapi di dokumen kita bikin 3 kardus. Dan itu kan kontainer kita kalau ke Timur Tengah tidak langsung ke Timur, nggak langsung ke Dubai, tapi mereka transit dulu di Singapura. Ternyata pihak Singapura ngasih laporannya itu dengan jumlah bal, 3 kardus 3 itu dihitung satu. Akhirnya otomatis jumlah dokumen yang kita bikin dengan dokumen laporan dari Singapura itu berbeda. Akhirnya apa yang terjadi di sana, di hall nggak bisa clearance, saya revisi lagi dokumen, semua dokumen itu harus sama. Jadi hati-hati dengan hal dokumen, hal yang kecil, begitu juga penulisan. Karena kita bahasa Inggris, O-nya kurang, O-nya kurang, O-nya. Jadi hati-hati. Gara-gara penulisan huruf maupun angka di sana tidak bisa clearing. Jadi kalau udah kita mau ekspor, kita nggak bisa main-main, kita bisa dikejar orang karena itu urusannya duit. Begitu juga nanti kalau kita booking kontainer, itu biasanya kontainer itu ketika kita booking itu mereka ada free time cuma semalam. Pamannya barang kita belum penuh, tapi kita sudah booking kontainer. Kontainer datang, kita masih nunggu. Jadi berarti hari keduanya kita udah harus bayar karena pihak tracking memberi timing sama kita cuma 1 malam. Kalau lebih maka kita bayar tambahan. Begitu juga dengan pelayaran. Kita sudah bikin kita ngajukan SI closing tanggal sekian jam sekian. Ternyata barang nggak masuk ke pelabuhan melewati tanggal itu, maka kita harus bayar juga karena pelabuhan kapal itu jalannya per minggu. Kalau tidak masuk minggu ini berarti kita masuk minggu depan, dan itu ada cost lagi. Jadi ibaratnya kalau salah dikit kita kena cost, kita kena biaya, dikit biaya. Jadi hati-hati kalau ngurus ekspor itu tidak mudah, harus kita benar-benar teliti. Jangan membayangkan duit dulu, kita bayangkan ininya dulu, regulasinya. Karena kalau kita nggak ngerti regulasi, kita bukannya untung, malah kita banyak bisa rugi. Baik di sini maupun di sana. Jadi hati-hati dengan dokumen. Nampaknya sepele tapi sangat hati-hati. Next. Kemudian bagaimana dengan PPN? Kalau PPN 11% ya. Kalau ekspor itu kita tidak dikenakan PPN 11%, bahkan kita bisa rembas. Umpamanya kayak sekarang, kayak ada orderan ke Saudi, ada beberapa item, umpamanya tekota dan segala macam. Kita kan beli itu ada PPN 11%.
Nanti kalau ada PEB, kita bisa mengklaim ke kantor pajak untuk bisa merembes yang 9% itu. Jadi ekspor itu tidak ada PPN, tetapi nanti kita laporan pajaknya per tahun. Jadi omset kita per tahun sekian, maka dihitung. Pamannya kalau UKM sebelum kalau dalam pajak kan di bawah 4,8 miliar, di bawah 4,8 miliar dalam 4 tahun pertama, maka pajaknya 0,5%, setengah persen dari total omset kita. Kalau umpamanya di atas 4 tahun, maka pajaknya adalah 25% dari total keuntungan kita. Maka dari situlah nanti pajak kita bayar. Jadi PPN kita nggak kena, tapi nanti kita kenanya per tahun kalau kita ekspor. Jadi kalau bagaimana kalau PPN sudah, makanya untuk untuk kalau mau kita mengambil faktur pajak, sebaiknya kita bikin PKP. Karena kita nggak bisa mengklaim mengembalikan 11% itu kalau kita nggak PKP. Jadi kita PKP, sehingga PKP faktur kembali dengan faktur. Next. Nah, itu pengetahuan ekspor secara umum. Sekarang bagaimana dengan kita? Kalau ibu-ibu sekalian mau mulai ekspor, ada 2 jalur. Yang pertama, trading. Yang pertama, produsen. Kalau saya pribadi dimulai dari trading. Jadi kalau trading biasanya kita punya kenalan di KBRI atau juga bisa kenalan kita yang ada di mana di negara berbagai negara, ada diaspora. Dan biasanya kalau kayak KBRI ada kasih perdagangan, kalau di KBRI Kairo perdagangan, kemudian di KBRI Riyadh juga perdagangan ekonomi. Kalau di Jeddah ada ITPC Jeddah, di Dubai ada ITPC Dubai, kemudian di Amerika juga KBRI. Jadi masing-masing KBRI bagian ekonomi. Dan juga kita bisa juga dengan relasi lainnya. Kalau trading, pokoknya bayarmu apa baru kita carikan. Jadi kita nggak punya produk. Kalau saya mainnya di sini, saya mainnya di trading. Saya nggak punya produk, tapi saya punya relasi, nanti saya carikan apa. Ada juga pemain dimulai dari produsen. Ibu-ibu punya produk, namanya produknya kerepek gitu. Itu bisa kita diekspor. Punya produk saus, punya produk jajan sebagainya. Dan itu biasanya kita mengenakan produk kita di berbagai pameran dalam dan negeri. Biasanya untuk pameran itu biasanya per tahun Kemendak mengadakan pameran Trade Expo di tempatnya di SBSD. Jadi ibu nanti jalan-jalan lah ke SBSD. Biasanya kalau sekarang kalau nggak salah tanggal 19 sampai 11 Oktober di SBSD. Itu pameran dalam, juga ada luar negeri, dan itu biasanya diadakan oleh berbagai kementerian, UKM, kalian perdagangan, kemudian bisa BI, bisa juga Kadin. Biasanya kalau kayak Kadin segala ada namanya istilahnya kunjungan misi dagang, tapi itu biasanya ada biaya. Begitu juga luar negeri itu biasanya ada biaya. Jadi mamanya kadang ada misi dagang, kadang rombongan, biayanya biasanya sekitar 30 juta sekitar itu. Jadi memang kita harus memulai, kalau memulai kita nggak bisa. Mungkin makanya diharapkan adanya organisasi seperti Muslimat, mungkin Muslimat bisa mencari sponsor untuk biaya-biaya tersebut. Biasanya kalau jadi di berbagai KBRI itu biasanya mereka ada berbagai pameran. Kadang KBRI yang membayarin booth-nya, kadang booth-nya mandiri. Jadi tergantung. Jadi kalau mau nyebutnya dibayar KBRI, berarti kita hanya bayar untuk tiket sama hotel dan sebagainya dan visa. Tapi kalau booth-nya nggak dibayar pihak KBRI, berarti kita juga nanggung booth. Begitu juga kayak kemarin BI kan juga kemarin ngadain pameran di Dubai. Dan sekarang kan Muslimat sudah masuk dengan BI. Saya rasa bisa nanti kalau jadi ada event, kita Muslimat juga gabung juga di situ. Semoga aja nanti kalau hal-hal seperti ini ada berbagai pagi kita, ibu ketum kita juga orang yang sangat terkenal, ya mungkin kita bisa lah mencari berbagai sponsor untuk acara-acara berbagai dalam luar negeri. Karena pameran dalam negeri pun di SBSD itu booth-nya kalau nggak salah 25 juta. Jadi emang semuanya harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya susah. Tapi kalau nggak kita mau nggak keluar nggak begini, kita nggak bisa. Kecuali kayak saya trading, kita hanya kenalan ke sana, kita bisa. Kita ngikutin. Tapi kalau kita mulai produk itu harus ada, atau pemainnya ada juga sekarang kalau main di TradeXD kemarin menjadi kita binaan. Main kita binaannya BI, atau kita binaannya Mandiri, bank, atau kita binaannya kementerian. Sekarang banyak kementerian menjadikan begitu. Jadi nanti yang bayar ke pihak panitia itu adalah kementerian, kita menjadi binaannya. Bisa seperti itu. Yang paling penting adalah bahasa Arab atau Inggris, banyak kan bahasa Inggris. Jadi
Kalau untuk bisnis, kita harus memulai, karena ini kan praktek, kita nggak bisa hanya berpikir, kita harus memulai, yang penting kita punya produk yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau untuk Timur Tengah, mereka cuma minta sertifikat halal. Beda dengan kalau umpamanya Australia, Amerika, Eropa, Amerika, Jepang, mereka minta HCP. Kalau untuk Timur Tengah cukup halal. Jadi saya rasa untuk Timur Tengah tidak sulit. Jadi yang saya sendiri jalanin itu adalah untuk orang kita yang ada di sana, untuk orang kita yang ada di Dubai, untuk orang kita yang ada di Mesir, di Saudi maupun juga di Qatar. Next. Jadi ibu-ibu bisa memulai sendiri, nggak harus ke Timur Tengah, semua negara ibu-ibu saya yakin bisa, banyak kok yang lainnya itu bisa. Dan kita perempuan, walaupun ekspor nggak harus ngangkat barang, saya nggak pernah ngangkat barang. Saya nggak ekspor dari 2012 itu nggak pernah ngangkat barang. Jadi yang penting kita ngatur, urusan ngangkatnya biar laki-laki. Jadi kita perempuan yang penting kita otaknya. Kita nggak booking kontainer, kita nyipin barang, tapi ibaratnya otaknya kita. Tapi kita nggak bercapek ria untuk angkat barang kita. Jadi nggak perlu takut, kita nganggap kan nganggapnya kan ekspor tuh kerjaan laki-laki yang ngangkat barang enggak. Saya nggak berusaha ngangkat barang karena itu kan fisik kita juga nggak kuat. Jadi ibu nggak usah takut, saya yakin soal nanti banyak. Yang penting produknya banyak dan juga bisa bermitra dengan kementerian. Biasanya bahkan kemarin Kementerian Maritim juga ada. Bahkan Pertamina juga bikin binaan. Jadi banyak berbagai instansi BUMN maupun kementerian yang membina UKM-UKM untuk ekspor. Nah, untuk Timur Tengah, karena saya di Timur Tengah, biasanya diminta adalah makanan dan minuman juga kopi, biasanya kopi green bean ya, yang hijau. Kemudian ke Kairo Mesir, makanan minuman juga kopi. Jadi sekarang saya sampaikan tadi, Mesir mereka tidak mau mengeluarkan dolar, jadi yang kita bisa barter barang dengan barang. Kemudian ke Saudi makanan dan minuman juga ada juga kopi. Kemudian Maroko kemarin saya ada pesan kopi dan juga biasanya kalau ke Maroko itu handicraft ataupun tekstil, garment, tas itu juga. Jazair, Maroko mereka suka. Kemarin saya juga ekspor ke Palestina tekstil, kemudian ke Qatar makanan dan minuman dan juga handicraft seperti itu. Jadi ibu-ibu yang punya barang, ayo kita jual keluar. Tapi regulasi yang tadi sampaikan itu harus diikuti. Kalau enggak, kita bisa tekor. Bukannya kita untung, malah kita bisa tekor. Karena setiap kalau kita enggak mengikuti itu, kita akan kena penalti, bayar biaya-biaya yang harus kita bayarin. Saya sendiri ngurus ekspor dari 2012, bikin perusahaan dari 2015. Jadi urusan ekspor dan impor saya udah kenyang lah, ibaratnya saya udah tahu. Tapi kalau batu bara saya belum, jadi yang jadi Mbak MKM, kalau saya bisa, Anita yang bisa nanti kita bantu untuk tahap pertamanya. Ada teman yang punya kecap, alhamdulillah sekarang sudah diekspor ke berbagai negara. Jadi saya rasa kalau teman saya bisa, saya yakin ibu-ibu Simbat juga bisa. Dan kita nggak usah takut, perempuan bisa. Cuman penting kita booking kontainer, tapi kita harus siap, ibaratnya ketika barang sudah siap, baru kita booking kontainer. Jangan kita booking kontainer, barang kita belum ready. Kenapa? Karena kalau kita udah booking, kita telat, kita akan kena cas. Kena cas ke tracking, kena cas juga pelayaran. Jadi baik kita mundur dulu seminggu, lengkapin dulu semua barang kita, setelah lengkap baru kita booking kontainer. Gitu. Saya pernah kontainer nginap 2 malam, akhirnya pihak tracking minta tagihan lagi. Bu, saya bayar tuh kan cuma seminggu, jadi akhirnya kata tagihan lagi. Nah pihak pelayaran bayar lagi. Jadi kita harus benar-benar ngikutin timing yang udah kita bikin. Dan itu waktunya jatahnya seminggu sekali. Nanti pihak forwarding itu ngasih tanggal, ada yang sekian, ambil mana? Udah, berarti kalau kita milih tanggal sekian, barang kita harus ready sebelum tanggal sekian, dipastikan. Kalau belum kita ready, jangan ambil tanggal itu. Ambil tanggal yang kira-kira sudah benar-benar ready, barang ada di gudang kita. Dan kalau umpamanya, dan begitu juga nyari gudang kira-kira kontainer masuk. Kemarin saya waktu ke Dubai, itu kontainer kita gudangnya di Lebak Bulus. Jadi kontainer nggak boleh masuk ke jalan raya siang ataupun sore. Bolehnya jam 10 pagi. Akhirnya masukin kontainer dari jam 10 pagi sampai jam 7 pagi. Kasihan. Akhirnya sekarang banyak gudang saya cari yang kira-kira parkirannya luas, yang kontainer biasa masuk. Kalau umpamanya nggak masuk juga kontainer, maka biasanya kontainer tuh jadi di lapangan yang luas, nanti kita kirimnya pakai truk. Itu berarti kan kerja 2 kali, ngangkut ke truknya, masukin lagi gitu. Makanya lebih baik kita cari tempat yang kira-kira kontainer kita bisa masuk. Next. Jadi gini, kalau LCL
kita akan ngirim barang kita ke gudang yang ditunjuk oleh forwarding. Tetapi kalau full kontainer 20-40 feet, maka kontainer yang datang ke tempat kita. Seperti itu. Dan biasanya nanti pihak forwarding akan memberi waktu ada 3 hari free time. Jadi opennya berapa? Pokoknya opennya Senin, nanti closingnya hari Jumat. Nah, kita milih terserah kita mau staffing hari kapan. Tapi sebaiknya usahakan staffing 3 hari sebelumnya, biar tidak mepet. Karena kita nggak tahu kadang kondisi tertentu. Jangan sampai pokoknya closingnya hari Jumat, kita staffing hari Kamis. Itu kan kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kalau closing Jumat, opennya Senin, kita ambil aja hari Selasa. Jadi biar aman, biar kita kerja juga tenang. Dan biasanya Mas kalau 20 feet itu biasa kemarin saya dari jam berapa? Karena kita manual itu dari jam 1 siang 40 feet 4 siang sampai jam 11 malam. Waktu 20 feet waktu itu jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Jadi antara 6 sampai 8 jam karena kita manual. Beda dengan kayak forklift, kalau kita punya forklift kita main kayak pabrik, dia udah forklift 1 kontainer 3 jam udah kelar. Tapi karena kita produk macam-macam, kita butuh waktu lama dan itu diatur dulu. Bagaimana kontainer udah full, jangan sampai kosong karena kalau kosong kan takut pecah nanti dia tengah jalan. Kemarin alhamdulillah saya ngirim ke Saudi, alhamdulillah nyampe dengan baik dan pihak kebayar saya 3 hari katanya udah bisa clearing. Jadi insya Allah saya mudah saya lakukan adalah ke Saudi, ke Mesir, ke Dubai dan juga Saudi. Sekarang insya Allah saya mau ke Qatar insya Allah bulan ini. Nanti kita bisa kerjasama. Kemudian next pameran yang terdekat ya untuk Timur Tengah. Insya Allah kita akan ada pameran properti di Doha tanggal 14 sampai 18. Jadi sebetulnya booth-nya itu kita nggak dapat dari KBRI, tapi kita mengikuti event itu. Insya Allah saya mau ikut. Ayo ibu-ibu kalau mau ikut, nanti ada bayar, nanti saya tanya lagi ke panitia. Kemudian, jadi di pameran Doha ini nggak, ya booth-nya mahal, berapa ini gitu. Ya, akhirnya kita nggak but, tapi kita mau berkunjung aja. Tapi terus kita mau berkunjung ada beberapa tempat. Apalagi saya juga ada orderan ke Qatar, insya Allah saya mau ketemu, insya Allah dan kita pengen ke situ. Begitu juga nanti ada Indonesia Expo Riyadh. Rencananya mau diadakan Desember, tapi akhirnya diundur. Insya Allah akan diadakan April 2025. Dan ini berbagai macam. Jadi bukan jadi gini, kayak Saudi, dia itu kalau rutin pamerannya, pokoknya pameran kopi. Jadi gitu. Ada juga pameran tekstil, ada pameran halal. Jadi per item. Tapi kalau ini yang mau diadakan dalam waktu dekat bulan April adalah pameran Indonesia. Anytime Indonesia itu. Dan itu ada CEO-nya orang kita juga. Jadi anytime berbagai produk itu akan bisa dipamerkan. Di Saudi adalah pasar yang bagus untuk kita karena kita lihat dari data per tahun jamaah umroh itu sekitar 1.500.000 per tahun sejak COVID. Begitu juga jamaah haji sekarang sudah ada 241.000. Jadi ibaratnya kita itu ekspor untuk kita, oleh kita ada untuk negara kita yang di sana. Karena kita tahu orang Indonesia kalau dimanapun lidahnya mesti dari Indonesia. Jadi maka Indonesia bagi di orang luar merupakan sesuatu. Gitu. Jadi di situ nanti ada peluang, cuma hati-hati dalam pembayaran kita jangan sampai kena dibodohin orang. Jadi ada bayar, saya nggak mau membayar LC, saya nggak mau bayar lunas, kasih saya timing. Ada teman saya ngasih timing, tapi ternyata sekarang nggak lunas. Kita ekspor bukan hanya untuk bergaya, kita juga butuh duit lah. Kalau kita nggak dibayar yang itu apa juga. Jadi kita hati-hati, kita tegas, tapi kita juga harus keep gitu. Itu juga next. Ini peluang, jadi tadi saya sampaikan ibu-ibu, bukan ini yang saya ya, yang saya itu untuk ke Saudi saya butuh ketan hitam, gula merah, kemiri, tauco, pacar Cina, betul bukan hitam, abon sapi, serikaya, jamu kunyit, cincau dan sebagainya. Kemudian yang paling itu ada cobek, handicraft, peralatan rumah. Itu saya mainnya Saudi untuk sekarang ya, Saudi dan Qatar. Tapi ibu-ibu juga nggak nutup kemungkinan kalau punya lain nanti bisa ikut terekspor, ikut pameran di luar. Ternyata yang kita punya kita coba iniin. Dengan yang penting ada niatan. Sekarang banyak kementerian membuka peluang. Kita jadi kemarin teman saya yang punya produksi makanan, mereka ada grup makanan. Jadi bahkan ada satu KM yang binaannya macam-macam. Kemarin dia binaan BI, ternyata sekarang binaan Pertamina, habis itu binaan lagi Kementerian Operasi. Ibu itu jadi satu orang tuh kadang jadi binaan macam-macam. Yang penting dia punya produk yang bagus. Loh, akhirnya saya ke Pertamina, itu produknya ke BI ini produk. Ini
satu orang pembinaannya macam-macam. Jadi saya pikir ibu bisa, yang lain juga bisa, masa ibu nggak bisa gitu. Harus inilah, harus cepat. Kemudian next, ini yang pernah saya lakukan, ngirim ekspor kemarin jahe itu ke India sama Bangladesh dan Malaysia. Kemudian itu pito. Jadi kalau kita ngurus pertanian, kita kan bikin pito. Jadi barang itu harus dilihat oleh petugas karantina. Baru setelah itu keluar pito setelah kapal jalan. Jadi kapal jalan kita keluar GL, barulah kita ngurus pito. Tapi diperiksa sebelum kontainer berangkat. Dan itu nanti diperiksa sekitar Priok. Ini kemarin yang saya ke Saudi, kantor saya di Parung, saya cari kantor yang parkirannya luas, biar kontainer bisa masuk. Ini satunya lagi saya ekspor kopi ke Dubai, begitu juga kopi juga harus diperiksa oleh petugas karantina. Karena kalau nggak ada pito, maka di sananya dendanya mahal. Dan kopi bisa juga kita fumigasi, jahe juga tergantung permintaan, fumigasi atau enggak. Atau fumigasi pun juga permintaan, mau berapa jam. Tapi kalau maunya LC itu agak ketat. Itu dokumennya lengkap kalau LC. Sampai fumigasinya harus sekian. Kita ngikuti. Pokoknya kita ikuti apa yang mereka mau. Sebetulnya nggak berat. Yang penting kita ngikuti apa yang mereka mau. Next. Kemarin saya juga dengan Bu Fauzia. Alhamdulillah kita sudah ke KBRI Abu Dhabi. Kita juga ke KBRI Riyadh. Dan ini yang saya waktu Tatrespo tahun lalu. Dan itu showroom kita yang di Riyadh, insya Allah. Dan juga ini bayar saya di Saudi. Jadi anytime kita bisa kerjasama. Dan anytime saya yakin ibu juga bisa. Yang lain bisa, masa ibu muslimat nggak bisa. Cincai lah. Ya, semangat ya. Terima kasih. Nanti kita diskusi selanjutnya. Aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Sri Sabahatun yang sudah memaparkan keseluruhan dari ilmu-ilmu cara berbisnis di luar negeri. Cukup rumit ya ternyata ya. Dari segi ukurannya, surat-surat dokumen harus lengkap. Kemudian tanggal kadaluarsa jangan sampai salah. Kemudian penulisannya juga harus detail, persis, tidak boleh salah. Kemudian intinya semuanya harus teliti, dari packagingnya, dari tanggal sampai kok nggak ada suara, sampai ke tempat kita mengirimnya. Baiklah, sebelum kita tanya jawab, kita akan memberikan kesempatan untuk Ibu Hajah Naila Maghfirah memberikan testimoninya. Sebelumnya saya minta slide untuk membacakan CV-nya Hajah Ariza Agustina, karena beliau tadi sudah menyampaikan sambutannya, kemudian ada CV yang harus saya bacakan. Jadi, bentar. Ya. Oh ya, sudah. Terima kasih. Ada CV Hajah Siti Agustina. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU. Beliau Ketua 8, yaitu yang membidangi tentang bidang tenaga kerja. Nama Hajah Ariza Agustina, beliau tinggal di Ciledug. Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pascar Sarjana Universitas Indonesia. Kemudian lanjut program studi pembangunan di London School of Economic and Political Science London, Inggris. Pengembangan aplikasi komputer Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand. Konferensi gender dan pengurangan kemiskinan Siam Reap, Kamboja.
tim ad hoc integrasi gender pada pertemuan APEC Mexico City, Meksiko, pertemuan kolaborasi IGGI dan jejaring pimpinan perempuan di Shenzhen, China, pertemuan puncak kredit mikro untuk regional Asia Pasifik New Delhi, India, pertemuan internasional keluarga berencana Dakar, Senegal, pertemuan antar agama dan declaration untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga Nairobi, Kenya, workshop ahli untuk realisasi program kerja mengatasi kurangnya akses perempuan memperoleh kerja dan ketampilan di Bandar Sri Begawan, Brunei, pertemuan perempuan pengusaha skala kecil menengah untuk realisasi manfaat globalisasi Paris, Prancis, dan yang terakhir pertemuan jejaring pimpinan perempuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik di Brunei. Beliau sangat aktif di organisasi, sekarang masih sampai hari ini pimpinan Pusat Muslimat NU, ketua bidang di ketua 8 bidang tenaga kerja, sekretaris perusahaan percetakan negara Republik Indonesia, corporate business dan communication PT Indofarma, staf ahli bidang ekonomi Eselon 1, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, manajer proyek USAID, program representatif on flood management project, konsultan teknik program pengembangan kecamatan, data analis, data warehouse tentang kemiskinan Bappenas, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia, peneliti madya pada Pusat Penelitian Prana Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Ini adalah TV dari Hajah Arissa Agustina. Terima kasih tadi sudah memberikan sambutannya dan juga pemaparan tentang UMKM. Baiklah, kita selanjutnya akan mendengarkan testimoni dari Ibu Hajah Naila Makfiroh SPDI. Beliau adalah Ketua PCI Muslimat NU Mesir. Kepada beliau saya persilahkan dan admin monggo dibuka unmute-nya Ibu Hajah Naila. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengar ya suara saya? Terdengar? Terdengar, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PP Muslimat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Ketua 8 Bidang Naker Ibu Hajah Arissa Agustina, dan segenap jajaran pengurus muslimat dari tingkat pengurus ranting hingga pengurus pusat yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya ingin memberikan testimoni tentang bagaimana peluang pasar ekspor ke Mesir. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menilik tentang selayang pandang Mesir, bahwa menurut Badan Pusat Statistik 2024, penduduk Mesir mencapai 106 juta orang. Hubungan antara benua Asia, Afrika, dan Eropa menjadi salah satu mitra strategis untuk memasukkan produk-produk Indonesia di kawasan tersebut. Mesir merupakan salah satu mitra dagang non-tradisional yang penting bagi Indonesia. Mesir adalah mitra ekspor nomor 27 bagi Indonesia di atas Prancis, Rusia, dan Kanada. Tren pertumbuhan ekspor ke Mesir dalam 5 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2019 sampai 2023, tercatat positif mencapai 7,82%. Berdasarkan hal tersebut, Mesir bisa dikatakan sebagai pasar yang sangat menjanjikan. Selain pasar dalam negeri Mesir, Mesir juga merupakan pintu masuk produk-produk impor ke negara-negara di benua Afrika. Untuk itu, peluang ekspor ke Mesir sangat besar bagi pelaku usaha Indonesia. Dari waktu ke waktu, pelaku usaha Indonesia yang memasarkan produknya ke Mesir terus bertambah. Hal ini didukung dengan tingginya permintaan buyer Mesir terhadap produk-produk Indonesia yang dikenal memiliki kualitas lebih bagus dari beberapa negara yang ekspor produknya ke Mesir.
Untuk menjangkau pasar Mesir, pelaku usaha Indonesia memiliki banyak jalur, antara lain ada yang secara aktif melakukan komunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia di Mesir. Dalam hal ini diwakili oleh kantor atas perdagangan di KBRI Kairo maupun melalui mitra yang sudah pernah menjalin kerjasama perdagangan dengan Mesir. Sebagian lain ada yang secara aktif mengikuti pameran dagang yang diselenggarakan oleh instansi terkait, seperti event-event yang tadi sempat disebut oleh Ibu Haja Sri Sabahatun, dan juga ada beberapa event dan media lain yang bisa digunakan untuk menjangkau pasar Mesir. Misalnya ada pameran dagang, 14 perusahaan Indonesia berpartisipasi pada pameran CAVEX 2024 yang berlangsung tanggal 18 sampai 20 April 2024. Produk yang dipasarkan berupa kopi, bubuk kakao, briket arang, tuna, coklat, kecap, saus, rempah-rempah, buah, dan plastikware. Promosi selanjutnya yang biasa dilakukan yaitu promosi door to door, artinya melakukan pertemuan bisnis dan bisnis matching baik online maupun offline. Yang tak kalah penting, yang dilakukan promosi adalah optimalisasi diaspora, yang sangat memberi dukungan wirausaha kepada diaspora dan pelajar Indonesia, yang saat ini di Mesir mencapai jumlah sekitar 14.000 warga Indonesia di sini. Selanjutnya, optimalisasinya bisa melalui jalur teknologi, melalui aplikasi www.inaexport.id yang aktif menjangkau mitra dagang secara online. Ada sedikit koreksi yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Sri Sabahatun bahwa di Mesir sekarang tidak bisa melakukan ekspor ke Mesir. Mohon maaf Ibu, sekarang sudah bisa karena nilai tukar dolar di sini sudah stabil. Yang Bu Sri Sabahatun jelaskan tadi itu memang sempat terjadi di tahun lalu. Jadi memang lagi inflasi Mesir, tapi sekarang insya Allah sudah normal kembali. Ada 10 bestseller produk halal Indonesia di Mesir. Sebenarnya bukan hanya 10 ini, tapi ini yang 10 bestseller. Data yang saya dapatkan dari atas perdagangan KBRI Kairo bahwa ada sekitar 316 item produk Indonesia yang sudah ada di pasar Mesir. Hampir semua kelompok produk Indonesia masuk ke Mesir, baik misalnya alat tulis, furniture, tekstil, sepatu, elektronik, spare part mobil, termasuk ban, pelek mobil, bahan makanan, minuman, handicraft, dan lain-lain. Tapi yang paling bestseller 10 yang teratas, produk halal Indonesia yang ada di Mesir, yang pertama, minyak sawit dan turunannya. Ini yang paling tinggi. Terus yang kedua, biji kopi. Dan ini permintaannya juga tinggi sekali. Kebetulan saat November 2022, saya berkesempatan mendampingi Ibu Ketua Muslimat, Ibu Khafifah Indar Parawansa, untuk bertemu dengan buyer Mesir, dan alhamdulillah akhirnya bisa tembus 5 juta dolar. Data yang saya dapat dari kantor atas perdagangan, ya, 5 juta dolar dari Jawa Timur untuk ekspor biji kopi. Produk yang ketiga, produk kacang-kacangan. Yang keempat, kelapa. Yang kelima, bubuk kakao dan lemak nabatinya. Selanjutnya ada saus dan perbumbuan lainnya. Yang ketujuh ada produk perikanan dan seafood. Dan yang tak kalah penting adalah produk rempah-rempah. Yang kesembilan, minyak kelapa kopra. Dan yang kesepuluh, margarin. Jadi berbicara tentang kopi, yang tadi misalnya di Mesir ini sekitar 60% kopinya berasal dari Indonesia. Itu pun sampai saat ini masih banyak buyer yang menanyakan kopi di Indonesia yang bisa mengirimkan kopi ke Mesir. Ada yang minta 1 kontainer per bulan atau 2 kontainer atau lebih.
Jadi intinya masih banyak peluang untuk mereka Indonesia di Mesir yang memasar produk Indonesia. Yang pertama, yang kalau berupa produk dan ada berupa jasa. Yang berupa produk ada biji kopi, rempah-rempah, kelapa, arang kayu. Yang kedua, diaspora ada juga yang membuka restoran atau warung makan, sekitar ada 20 sampai 25 unit warung Indonesia. Ada juga yang berupa minimarket untuk menjual barang-barang Indonesia dan Asia. Ada sekitar 15 sampai 25 unit. Ada juga pengusaha tahu tempe, sayur-sayuran, keripik, dan snack industri rumahan. Di samping itu, diaspora juga berperan dalam jasa, seperti ada layanan transportasi, beberapa mahasiswa sudah membuka layanan untuk rental mobil, karena saking banyaknya wisatawan Indonesia yang ke sini. Dan kebanyakan lebih memilih, lebih prefer untuk menyewa dari orang Indonesia sendiri. Ada juga layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan kepenulisan dan redaksional, ada juga fotografi dan videografi, elektronik, laundry, layanan desain grafis, layanan keuangan, bisa berupa untuk barter mata uang, layanan pemandu wisata, dan ini dari kalangan mahasiswa banyak sekali. Yang ke-10 ada layanan bagasi atau yang biasa kita kenal dengan just tip. Jadi intinya kalau misalnya ibu-ibu sekalian jika ada yang sudah memiliki produk untuk diekspor, Muslimat Mesir insya Allah siap membantu mengkomunikasikan dengan pengusaha dan calon buyer di Mesir, dan kita akan bekerja sama dengan kantor atas perdagangan. Jika diperlukan nanti bisa dilakukan pertemuan secara virtual untuk memperkenalkan produk termasuk teknis pengiriman barang-barang ekspor ke Mesir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoninya yang luar biasa. Sepertinya ini sangat berguna sekali ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ada yang berminat menjadi pengusaha ekspor impor. Ekspor ya tentu saja ya, karena produk-produk yang ada di Indonesia itu luar biasa banyak, dan kebutuhan yang di Mesir menerima kita kebutuhan mereka dari Indonesia juga bisa disediakan. Terima kasih sekali lagi atas testimoninya, dan kita lanjutkan testimoni yang kedua kepada yang saya hormati Ibu Hajah Farida, Ketua PCI Muslimat NU Arab Saudi. Monggo saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami taklimi, yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Nyai Hajiah Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Ketua 2 Ibu Nyai Said Agil Siraj, Ibu Nur Hayati Said Agil. Kemudian yang kami hormati, kami taklimi juga Ketua Bidang 8, Bidang Tenaga Kerja, Ibu Hajah Ariza Agustina. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, anak cabang seluruh Indonesia, dan juga PCI, pimpinan cabang istimewa di seluruh dunia. Yang kami hormati juga narasumber pada hari ini, Zuminan pada kesempatan ini, Ibu Sri Sabahatun. Kemudian yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Ma'arifah Abdullah,
dan Ibu MC, Ibu Laila. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan kali ini, dan juga semua para peserta Zoominar yang hadir di ruang Zoom ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni, yaitu selera masyarakat di luar negeri, difokuskan untuk potensi pasar yang bisa dimasuki oleh UMKM di Indonesia. Sebagaimana tadi dari testimoni yang pertama juga sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Muslimat NU Mesir, Ibu Naila Maghfirah, Masya Allah luar biasa paparannya sebagai diaspora yang ada di Mesir, ya Masya Allah, ternyata banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan gitu ya bagi kita-kita khususnya bunda-bunda yang ada di Muslimat untuk bisa berperan serta dalam untuk berkontribusi dalam program atau ekspor ke luar negeri. Baik, untuk di Arab Saudi sendiri, memang ini dapat menjadi target pasar yang cukup besar. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber Ibu Sri Sabahatun bahwa di Arab Saudi sendiri itu untuk warga negara Indonesianya saja, para ekspatriat ya diaspora yang ada di Arab Saudi itu cukup banyak. Di sini yang kami dapatkan datanya itu sekitar ada 329.898 WNI yang ada di Arab Saudi. Ya, itu baru ekspatriat, kemudian juga ada peluang dari para jamaah umroh dan haji ya, yang setiap tahun jamaah haji itu sekitar ada 200 ribuan untuk reguler dan 27.000 untuk jamaah haji khusus. Belum jamaah umroh yang setiap bulannya ya, bahkan kemarin seminggu setelah prosesi haji selesai itu jamaah umroh juga sudah dibuka. Jadi peluang target pasar untuk masyarakat Indonesia saja yang ada di Arab Saudi itu cukup banyak dan menjanjikan begitu. Dan di sini kami membagi dalam 2 skala. Yang pertama untuk peluang ekspor yang pertama itu dalam skala besar ya. Skala besar itu juga sudah dilakukan oleh KBRI Riyadh ya dan juga KJRI Jeddah, di mana di KJRI Jeddah itu di bawah ITPC ya atau ITPC International Trade Promotion Center itu sudah membawahi bidang perdagangan yang mana ekspor dari Indonesia itu juga akan ditangani oleh ITPC. Nah, ini di sini salah satunya yaitu mengadakan pameran-pameran produk-produk Indonesia, yaitu Indonesia Smart Products itu terakhir juga tahun kemarin ya sudah diadakan. Itu berbagai macam produk Indonesia sudah dipertunjukkan, ada kopi ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan ada kopi, kemudian persausan ya, persausan itu karena banyak orang-orang Indonesia mungkin banyak yang kalau makan itu tidak lengkap kalau tidak ada saus sambal ya, sambal terasi, kemudian kecap. Nah, itu juga banyak sekali produk-produk Indonesia yang sudah sampai di Arab Saudi. Bahkan kalau kita berkunjung berziarah begitu ya ke Arab Saudi, kita biasanya yang paling dikangenin itu untuk jamaah umroh, jamaah haji itu biasanya makanan seperti kuliner seperti bakso ya, dan itu harus juga dilengkapi dengan makanan pelengkap sausnya seperti kecap, saus ya, dan sebagainya. Dan itu sudah ada produsennya juga karena di Jeddah sendiri sudah ada pabrik Indomie kalau untuk pabrik Indomie, dan selain itu juga ada beberapa produk yang diproduksi seperti saus itu juga sudah ada tapi dalam brand atau disesuaikan dengan produk lokal di Saudi begitu. Nah, ini sudah ada beberapa seperti persausan, kemudian juga ada makanan-makanan kaleng, tuna dan juga daging, itu juga sudah mulai diproduksi sendiri di Arab Saudi, terutama di Jeddah.
Baik, tadi untuk dalam skala besar, kemudian kalau untuk skala menengah atau kecil, ini di antara para ekspatriat atau diaspora yang ada di Arab Saudi, baik itu di Jeddah, Makkah, Madinah. Ini yang memang yang paling banyak itu adalah kuliner. Memang betul sekali kuliner ini karena kita ya orang-orang Indonesia di Arab Saudi itu pasti kangen sekali dengan makanan-makanan Indonesia. Dan alhamdulillahnya kami mudah mendapatkan makanan-makanan dari Indonesia itu kalau di Saudi itu menyebutnya warung ya, warung itu seperti bakolah atau bagalah ya, kalau kita bilangnya mau ke bagalah itu mau beli makanan-makanan Indonesia itu tersedia di sana. Banyak sekali dari mulai keripik-keripik, snack, kacang-kacangan, kemudian juga bahkan sampai bahan-bahan kayak ikan asin ya, pete, ya, sampai jengkol itu pun juga ada di tanah suci gitu ya, di Jeddah atau di Arab Saudi. Dan itu memang biasanya didatangkan dari Indonesia dan kita biasanya menunggu kalau di Jeddah itu setiap hari Selasa atau hari Jumat, itu biasanya ada barang datang dari Indonesia dan lengkap sekali ya, ada sampai pete, jengkol, kemudian juga ada buah-buahan tropis. Nah, itu banyak ada manggis, rambutan, kemudian juga sampai durian itu juga ada, tapi sudah di dalam di dalam packing-an seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah kalau untuk makanan Indonesia di kami, di Jeddah terutama Jeddah, Makkah, itu Madinah juga sudah, mudah untuk didapati. Tapi mungkin, tidak setiap hari datang, jadi hanya seminggu mungkin sekali, ya sekali atau 2 kali makanan dari Indonesia itu datang. Kemudian juga ada seperti bumbu pecel, bumbu sate, rempah-rempah ini juga sangat diminati oleh, tidak hanya, para WNI yang ada di Indonesia, seperti warga negara Arab Saudi pun itu mulai mulai menikmati begitu, mulai menikmati seperti wedang jahe, wedang, perjamuan, ya itu banyak sekali orang-orang Arab itu juga ternyata suka gitu. Apalagi mungkin karena efeknya untuk menghangatkan badan ya, itu mereka juga sangat meminati selain dari kopi, teh yang memang itu juga, banyak sekali sudah bisa didapatkan di, Arab Saudi, produk-produk Indonesianya. Nah, itu dari segi, kuliner. Kemudian selain itu dari